Kalian tahu nggak sih, kota yang sekarang yaitu kota Depok, kebanggaan kita semua, dari zaman dulu sudah jadi kota yang populer untuk dijadikan tempat tinggal. Soalnya Depok merupakan wilayah yang dekat dengan ibu kota dan dilalui oleh Sungai Ciliwung. Nah, zaman dulu kan belum ada mobil atau motor ya, jadi kalau mau bepergian harus berjalan kaki ataupun menggunakan perahu. Makanya wilayah di sekitar sungai jadi tempat yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, hal itulah yang terjadi di Depok pada zaman Belanda, tepatnya pada zaman VOC dulu. Betul, VOC perusahaan dagang milik Belanda yang sukanya memonopoli perdagangan itu loh. Pada zaman itu, tepatnya sekitar abad ke-17, antara tahun 1675 sampai 1696, ada seorang saudagar kaya keturunan Prancis Belanda yang membeli sebagian tanah di wilayah Depok. Saudagar itu bernama Cornelis Castellin. Kalau diibaratkan, Cornelis Castellin ini kayak penguasanya Depok gitu deh. Nah, tanah-tanah yang ia beli tersebut diubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan lada. Cornelis Castellin juga mengubah wilayah ini menjadi wilayah komunitas Kristen Protestan yang kemudian berkembang menjadi perkumpulan yang diberi nama De Eerste Protestante Organisatie van Christenen atau yang sekarang kita kenal dengan nama Depok. Oleh karenanya, Depok diakui sebagai wilayah Gemeentebestur atau negara mini oleh pemerintah Hindia Belanda. Pusat pemerintahan Depok sendiri berada di rumah Cornelis Castellin yang berada di Jalan Pemuda. Maka dari itu, banyak bangunan besar yang didirikan, serta dilalui oleh jalan besar, sungai, dan stasiun. Lalu setelah Pak Castellin meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1714, ia mewariskan hampir seluruh tanahnya kepada para pekerjanya. Tanahnya terus berkembang, dan masih bisa kita saksikan sekarang loh. Wilayah yang kita tempati sekarang yaitu Jalan Pemuda merupakan salah satu warisan tanah milik Pak Castellin. Nah, selanjutnya adalah SDN Pancoran Mas 2. Sekolahnya udah nggak asing kan buat kalian? Sekolah yang sempat kalian tempati ini dibangun pada tahun 1886, kira-kira hampir 140 tahun yang lalu. Udah lama banget kan ya berarti? SDN Pancoran Mas 2 ini dulunya bernama Europese School dan merupakan sekolah orang-orang Belanda. Ada sih beberapa orang Indonesia yang bersekolah di sini, tetapi hanya orang-orang kaya atau terpandang saja. Guru-gurunya pun kebanyakan orang Belanda. Namun ada juga guru yang berkebangsaan Indonesia, tepatnya orang Indonesia yang merupakan pekerja dari Pak Castellin itu yang asalnya dari Marga Lawrence. Karena adanya orang Indonesia yang menjadi guru di sini, sekolah ini pun menjadi dikenal dengan sebutan Depok School. Lalu setelah Indonesia merdeka, status kepemilikannya pun jatuh kepada negara. Pada tahun 1961, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Dasar Negeri atau SDN Pancoran Mas 2. SDN Pancoran Mas 2 ini statusnya juga sudah menjadi cagar budaya. Cagar budaya sendiri adalah benda atau bangunan atau kawasan bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah di bawah Undang-Undang Cagar Budaya. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menjaga agar SDN Pancoran Mas 2 tidak rusak. Jadi generasi selanjutnya bisa tetap melihat saksi sejarah yang dilalui bangsa kita ini. Pembahasan selanjutnya adalah GPIB Immanuel Depok. Tahu kan ya gerejanya yang mana? Iya benar, gereja yang ada di depan SMK Kasih itu. Gereja ini juga dibangun oleh Pak Castellin loh. Pembangunannya dilakukan pada tahun 1713 atau sekitar 300 tahun yang lalu. Sebelum bernama GPIB Immanuel Depok, pada zaman Belanda dulu namanya adalah De Protestantse Kerk yang kurang lebih berarti gereja Protestan. Pada tahun 1989, bangunan asli gereja direnovasi dan diperluas. Selain itu juga dibuat prasasti dari batu marmer yang bisa dilihat di sisi kiri pintu utama gereja. Nah, prasasti ini dibangun sebagai peringatan terhadap Pak Castellin yang sangat berjasa bagi kemajuan kota Depok tersebut. Lalu dari total 200 pekerja Cornelis Castellin, 120 orang memeluk agama Protestan. Setelah Pak Castellin meninggal, ia memberikan tanah Depok kepada para pekerjanya. Mereka kemudian mendirikan Yayasan Lembaga Cornelis Castellin untuk mengurus dan mengelola peninggalan Pak Castellin sampai sekarang. Selanjutnya ada SMPN 1 Depok, tetangga sebelah loh.
Sekolah ini umurnya sudah 60 tahun lebih, alias dibangun pada tanggal 25 Mei 1960. SMPN 1 Depok ini pada awalnya adalah sekolah yang dipakai untuk pendidikan guru. Namun, pada tahun ajaran 1958, sekolah ini tidak menerima murid lagi dan mulai menerima murid-murid kelas 1 SMP. Dengan pergantian tersebut, maka SMPN 1 Depok diresmikan sebagai pengganti sekolah pendidikan guru sebelumnya. Nah, dengan adanya pergantian tersebut, otomatis semua bagian dari bangunan sekolah seperti gedung, asrama, peralatan, perlengkapan, pegawai, anggaran, dan lainnya akan menjadi milik SMPN seutuhnya.